belum banyak, maksudnya cath lab di Indonesia. Tapi mungkin ke depan akan banyak. Kami sendiri sekarang sudah hampir 100 ya, mungkin 100 orang sudah mampu untuk menangani trombektomi itu. Ya, jadi karena dia pendidikan fellowship yang setiap 1 tahun ya, 1 tahun itu selalu ada. Ya, barusan kemarin ada 21 orang yang lulus baru saja 2 hari yang lalu. Ya, 21 orang yang lulus fellow itu. Jadi semakin banyak dokter-dokter spesialis yang berkualitas ditunjuk dengan rumah sakitnya yang semakin banyak punya ya, rumah sakit Tidan ini cukup potensial sekali. Karena ini kan rumah sakit ini meng-cover kabupaten Sekarisidenan Magelang mungkin ya. Ya, Kedu ya. Ya, Sekarisidenan Kedu mungkin bisa tentunya. Tapi mungkin tidak hanya Tidar, harus ada lagi. Karena pelayanan stroke itu tadi makin cepat, makin baik. Saksikan program Dialog yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Qur'an itu bukan penyair. Kajian kini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu final. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam acara ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono sebagai pembicara kunci menerangkan bahwa seminar ini merupakan langkah nyata dalam merealisasikan program Magelang Bergaung.
RSUD Tidar Kota Magelang dirancang tidak hanya sebagai rumah sakit yang menjalankan fungsi dalam melayani kesehatan, tapi juga menjadi destinasi wisata rumah sakit dengan berbagai kegiatan penunjang lainnya, salah satunya melalui kegiatan seminar. Menurut Wali Kota Magelang Damar, melalui seminar ini, seluruh komponen yang peduli terhadap kemajuan ilmu kesehatan di Indonesia dapat menyatukan persepsi dan pemahaman mengenai regulasi dalam penanganan stroke dan mengeksplorasi berbagai terapi canggih yang telah diterapkan RSUD Tidar Kota Magelang. Dalam kesempatan ini pula, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meresmikan layanan Cath Lab RSUD Tidar Kota Magelang yang ditunjang dengan peralatan medis yang canggih. Layanan Cath Lab tersebut berfokus pada fasilitas subspesialistik yang mendukung prosedur diagnostik dan intervensi pada jantung serta pembuluh darah, seperti digital subtraction angiografi atau DSA maupun pemasangan stent guna menangani kasus penyakit jantung dan stroke secara komprehensif. Layanan Cath Lab tersebut membuat RSUD Tidar Kota Magelang menjadi rumah sakit rujukan di Kedu, Jawa Tengah dengan layanan unggulan yang semakin lengkap dan berkualitas. Ya, ini sebuah pelayanan. Pemerintah itu kan fungsinya melayani. Nah, kita melihat permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, setelah kita inventarisasi apa yang menjadi masalah di masyarakat, kita luncurkan program ini. Jadi dasarnya dari situ. Kita turun ke bawah, apa tuh yang diperlukan masyarakat tentang kesehatan ini? Oh, ternyata Pak, saya kerja pagi hari, saya sakit, keluarga saya sakit, tapi saya tidak bisa nganter pagi hari, bisa saya sore. Nah, dari sini kita buka layanan pagi dan sore. Oh, yang lansia, yang disabilitas, perlu ada yang namanya home care. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk meluncurkan program-program yang pro rakyat ini. Setiap disabilitas maupun lansia dapat berapa jatahnya Pak dalam 1 tahun untuk home care-nya? Oh, itu tentatif, bebas, relatif. Jadi tidak kita batasi. Ini sebuah pelayanan. Pak, ke depan pelayanan di bidang kesehatan di Kota Magelang akan mengarah kemana Pak? Mengarah ke kemajuan. Artinya gini ya, ke depan kita akan membangun rumah sakit KJSU, gitu. Seminar seperti ini, seminar ini kan untuk meningkatkan capability, untuk meningkatkan kualitas daripada SDM kita di bidang kesehatan. Setahun kita nanti 2 kali. Levelnya internasional. Nanti kita datangkan yang dari Korea, kita datangkan yang dari Singapura. Itu 2 kali kita. Itu untuk menambah kemampuan SDM kita di bidang kesehatan. Ya, jadi di samping itu pelayanan ke masyarakat ini tentunya bukan cuma ya semua kita layani, minumnya, ruang tunggunya yang representatif, seperti itu. Pokoknya kita betul-betul melayani lah pemerintah Kota Magelang. Mungkin bergeser ke Pak. Nah, ini beliaunya Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tadi Pak Wali sudah ngendiko banyak, yang intinya Damar Siraso 5 tahun ke depan akan memprioritaskan terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan sudah dimulai hari ini di launching, tadi pelayanan pagi sore, seminar Magelang Bergaul dan yang lain-lain. Dalam waktu dekat atau ke depan kita juga akan bangun lagi rumah sakit yang khusus, yaitu kardio neuro seperti di Jakarta atau seperti di luar negeri. Juga tidak kalah pentingnya karena UGD kita sudah tidak representatif, insya Allah nanti Pak Wali akan membangun rumah sakit khususnya UGD bedah sentral yang representatif dan standarnya standar internasional. Dan Mbak, tidak kalah penting lagi, masyarakat kan kita juga banyak yang dari Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo, sekitar sini. Nah, selama ini masyarakat udah ngeluh karena naik lift kadang-kadang naik turunnya takut. Nah, Pak Wali punya ide, Mbak dikasih minum teh toh Pak, nah, jam-jam 11. Oke, sekarang pasien-pasien yang sudah jam 11 dikasih minum teh anget biar takut biar tidak naik turun di lift, kadang-kadang takut biar minum di situ. Karena sekali lagi rumah sakit kita masih
sakit rujukan, pasnya semakin hari semakin banyak. Padahal harapan kita semua ya orang itu sakit, tapi apa boleh buat, karena memang ada takdir, ada sakit, ada sehat. Terus mau tidak mau, saya dan Mas Damar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nanti didukung oleh Mas Epin, Ketua Dewan, memberikan ACC untuk program kesehatan. Gitu Mas Epin ya. Dalam seminar ini, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meluncurkan beberapa program unggulan Kota Magelang di bidang kesehatan. Bersama dengan Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sriharso, program layanan poliklinik spesialis buka pagi dan sore benar-benar telah diresmikan. Kemudian, program lainnya seperti penyediaan minuman sehat gratis di ruang poliklinik, layanan home care puskesmas keliling bagi masyarakat rentan seperti lansia dan disabilitas, serta beberapa program unggulan lainnya. Ketua DPRD Kota Magelang Elvin Septa Haryanto Kamil memberikan dukungan penuh kepada Pemkot Magelang dan RSU Tidar Kota Magelang untuk terus berinovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dukungan nyata ini diberikan demi kepentingan rakyat. Jelas untuk masyarakat. Ini kan kebanggaan, RSUD itu kebanggaan. Tidar ini kebanggaan. Mana sih nggak kenal Tidar? Tadi Pak Wali sama Pak Wali cerita, Mas sing daerah kono kayak orang kabupaten mesti rene. Wong sing perbatasan sini larinya ya mesti ke sini nggak ke sana. Nah, artinya apa? Ya harus ditingkatkan. Ya kalau kami kan pasti sinergi. Kami nanti tadi Pak Wali juga menyampaikan tolong dikaji. Kami akan mendampingi, seperti apa sih, nanti kan pasti beliau-beliau ini punya tim, kita presentasi kepada kami. Seperti apa, kalau kita sepakat, saya kira kalau... Karena materinya update, memang kita butuhkan untuk keperluan praktek sehari-hari. Yang kedua, pembicaranya istimewa-istimewa semua. Tentunya nanti materi yang disampaikan juga bagus dan bermanfaat untuk praktek dokter. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah memastikan adanya pemerataan akses layanan kesehatan di Kota Magelang tanpa diskriminasi, baik dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pihaknya pun berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan di Kota Magelang yang inovatif dan inklusif. Ya, ini membuka peta jalan layanan inklusif ya. Jadi layanan inklusif yang kita kembangkan ini sifatnya nanti bisa diakses, mudah diakses, setara, non-diskriminatif. Jadi semakin banyak warga masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan canggih, tidak harus sampai ke jauh-jauh ke Sarjito, ke Muardi, ke Karyadi, tapi yang di sekitar kita terlayani akan sangat memudahkan, baik respon time-nya, kemudian cakupan layanannya. Dokter, kalau tren penyakit stroke saat ini itu sudah seperti apa sih dok? Jadi sekarang trennya itu penyakit tidak menular tuh semakin menguasai 14 atau 10 besar penyakit degeneratif dan tidak menular yang menyebabkan morbiditas, mortalitas tertinggi di Indonesia, antara lain stroke, jantung, ya, DM, hipertensi, yang muaranya nanti juga komplikasinya banyak ke stroke juga ya dok ya. Jadi ya pengendaliannya harus bareng-bareng. Kami yang di preventif promotif harus bekerja lebih giat, rumah sakit nanti fokus di kuratif dan rehabilitatifnya juga lebih maju lagi sehingga masyarakat bisa terlayani, mencegah keparahan, mencegah komplikasi dan penanganannya lebih cepat. Kalau tantangan dalam penanganan stroke sendiri? Tantangannya itu biasanya itu kesadaran pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat ya, karena itu sangat terkait dengan behaviornya ya. Jadi pengendalian penyakit tidak menular itu sangat penting untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Tapi kita di sisi layanan juga harus menyiapkan modalitas yang memadai untuk bisa menangani
masyarakat yang sudah terlanjur. Yang belum terlanjur kita cegah, makanya ada cek kesehatan gratis, ada screening kesehatan, ada edukasi masyarakat. Tapi kalau yang sudah bagaimana, kan tetap harus dilayani dengan baik. Untuk menuju generasi emas apa 2045. Apa imbauan kepada generasi muda, karena katanya juga sudah mulai banyak yang kena DM dan juga stroke juga. Jadi himbauan untuk generasi muda dan semua masyarakat, kita harus utamakan paradigma sehat. Paradigma sehat itu dari pola hidup bersih dan sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, sama kesadaran untuk seeking for healthcare kalau memang sudah terdeteksi. Ya jangan sampai orang itu sudah terdeteksi punya risiko atau terdiagnosis penyakit tapi menunda-nunda untuk mencari layanan kesehatan. Itu nanti akan jatuh kepada keparahan dan komplikasi yang lebih lanjut. Dan untuk pengobatan itu butuh kepatuhan, ya, seperti itu. Kalau tingkat kepatuhan pengobatan di masyarakat sekarang gimana, masih rendah? Ya, tolong ukurnya adalah hipertensi dan DM. Orang hipertensi dan orang DM itu rutin minum obat atau tidak? Kalau masih rendah prosentasenya berarti kepatuhan masyarakat untuk pengobatan penyakit kronisnya masih rendah, sama TBC. Ya. Siap. Pemirsa Jawa Post TV kembali hadir bersama Anda semuanya. Saya Puput Puspitasari dari studio Jawa Post TV Magelang dalam program acara Bincang-Bincang Jawa Post TV. Hari ini pasti ada sesuatu yang beda yang akan kita bahas selama setengah jam ke depan. Dan tentunya saya ingin beritahu, pemirsa Jawa Post TV, fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Tapi jika pelayanan vaskes tanpa perubahan, kemudahan pelayanan mustahil bisa dirasakan oleh rakyat. Maka diperlukan inovasi lanjutan untuk memberikan kemudahan bagi setiap jiwa yang ingin berobat dan untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Di Kota Magelang, sektor kesehatan menjadi program prioritas yang terus digelorakan. Apalagi daerah dengan berjuluk Kota Getuk ini memiliki rumah sakit kelas B yang menjadi rumah sakit rujukan di tingkat kedua Jawa Tengah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang. Seperti apa pelayanan di sana dan bagaimana RSU Tidar membangun pelayanan rumah sakit yang